Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Nabila Utami, saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Trisna Nuraziza dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juniati, saya dari kelompok 5. Di dalam video ini, saya ingin mempresentasikan topik pembicaraan tentang perkembangan karakter berdasarkan filsafat ontologi. Topik ini penting karena karakter bukan hanya soal perilaku baik, tetapi mencerminkan bagaimana keberadaan manusia itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, karakter sering dianggap sebagai nilai-nilai moral yang perlu diajarkan. Namun, pendekatan filsafat ontologi memberikan sudut pandang yang berbeda, yaitu karakter dilihat sebagai bagian dari eksistensi manusia, bukan sekedar aturan sosial. Pendidikan bukan hanya soal mengajar baik, tetapi membantu manusia untuk menjadi dirinya secara utuh. Apa itu ontologi? Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan. Dalam konteks ini pertanyaannya adalah, apa itu manusia? Apa artinya menjadi manusia yang bermoral? Ontologi mengajak kita memahami bahwa karakter adalah bagian dari keberadaan manusia yang sadar, merdeka, dan bertanggung jawab. Manusia sebagai makhluk berkarakter. Manusia tidak hanya hidup, tetapi juga berpikir, merasakan, dan membuat keputusan. Karakter terbentuk dari kesadaran, pengalaman, serta nilai-nilai yang diyakini. Maka, membentuk karakter berarti membimbing seseorang menjadi pribadi yang otentik dan bermakna. Dalam pendekatan ontologis, pendidikan adalah proses menjadi atau becoming. Siswa tidak hanya memiliki nilai-nilai, tetapi memaknai nilai itu dalam kehidupannya sendiri, yaitu refleksi, kebebasan berpikir, dan dialog menjadi alat penting dalam membentuk karakter sejati. Tujuan pendidikan karakter ontologi. Tujuan pendidikan karakter ontologi adalah yang pertama, membantu siswa mengenal dan menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, bertindak berdasarkan kesadaran moral, serta hidup secara otentik dan bukan hanya mengikuti arus. Tantangan pendidikan karakter saat ini pendidikan karakter sering terjebak pada hal-hal formal, seperti hafalan nilai, slogan moral, dan hukuman jika melanggar. Namun, tanpa kesadaran diri, semua itu hanya menjadi kepatuhan kosong. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membentuk karakter siswa yang tumbuh dari dalam, bukan karena tekanan dari luar. Strategi implementasi di sekolah. Beberapa strategi konkret yang bisa diterapkan yaitu kelas refleksi, tempat siswa menulis atau berdiskusi tentang pengalaman dan nilai hidup. Pembelajaran berbasis proyek sosial, siswa belajar melalui aksi nyata yang memberi makna. Pelatihan guru sebagai fasilitator eksistensi, bukan sekadar pengajar nilai. Kurikulum kontekstual, nilai-nilai dikaitkan dengan realitas hidup siswa. Contoh pengembangan karakter berdasarkan filsafat ontologi dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan. A. Dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup secara sadar dan reflektif. Yang kedua, berani memilih dan bertanggung jawab atas keputusan. Yang ketiga, menghargai kehadiran orang lain sebagai pemicu pertumbuhan karakter. B. Dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pendidikan karakter bukan hanya tentang norma, tetapi proses membentuk manusia yang sadar, otentik, dan bertanggung jawab. Yang kedua, guru sebagai pembimbing eksistensial yang membantu peserta didik menemukan dirinya. Yang ketiga, ruang kelas sebagai ruang refleksi, bukan hanya tempat hafalan. Beberapa tokoh ontologi yang membahas atau berkontribusi terhadap pemikiran mengenai pengembangan karakter, terutama dari segi keberadaan manusia, nilai-nilai, dan esensi diri antara lain. Pertama, Aristoteles. Dalam Nicomachean Ethics, Aristoteles menyatakan bahwa karakter yang baik atau right atau virtue merupakan kunci untuk mencapai eudaimonia atau kebahagiaan yang sejati. Ia menekankan pentingnya pembiasaan atau habit dalam membentuk karakter yang sangat terkait dengan konsep ontologis manusia sebagai makhluk rasional dan sosial. Immanuel Kant.
Ken membahas tentang kehendak bebas dan otonomi moral sebagai dasar eksistensi manusia. Dalam pandangannya, karakter terbentuk lewat komitmen pada prinsip moral yang universal dan rasional, bukan sekedar hasil pembiasaan. Martin Heidegger dalam karya Being and Time, Heidegger melihat manusia atau desain sebagai makhluk yang memiliki kesadaran akan eksistensinya dan memiliki kemungkinan untuk menjadi otentik. Pengembangan karakter dalam konteks Heidegger terkait dengan keberanian untuk hidup secara otentik, menyadari kematian dan tanggung jawab terhadap eksistensi sendiri. Paul Ricoeur mengembangkan narasi identitas dengan pembentukan karakter. Menurutnya, manusia mengembangkan karakter melalui cerita hidup, interpretasi diri, dan hubungan etis dengan orang lain. Soren Kierkegaard sebagai tokoh eksistensialis awal, Kierkegaard menekankan pentingnya keputusan individu, tanggung jawab, dan perjuangan personal dalam membentuk eksistensi autentik. Penutup tambahan pesan inspiratif, karakter sejati bukan dibentuk oleh tekanan tetapi oleh kesadaran. Pendidikan berbasis filsafat ontologi membantu kita menjadi lebih dari sekedar murid yang baik tetapi menjadi manusia yang utuh. Kesimpulannya adalah pendekatan ontologis membawa pendidikan karakter ke tingkat yang lebih dalam. Karakter bukan hanya perilaku baik, tetapi cerminan dari siapa diri kita sebagai manusia. Dengan memahami keberadaan kita, pendidikan karakter membentuk manusia seutuhnya yang berpikir, merasa, dan bertindak dengan makna.